Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Katanya malaikat, ya Allah, apakah engkau perlu untuk membuat lagi makhluk di bumi yang kira-kira kerjanya itu merusak bumi, perang-perangan, saling bunuh-bunuhan, mengalirkan darah? Apa enggak mending kami aja yang di situ, yang sudah jelas-jelas baca tasbih, mensucikan engkau, yang tinggal di bumi? Coba benar gak kira-kira malaikat? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau sungguhnya saya ini kan Tuhan, mengetahui sesuatu yang gak kalian ketahui. Dan ini yang tak bikin ini, ayo coba, kamu bisa ngumpulin gak? Dites dari sisi keilmuan. Kalah. Cuma ketika kalah mau sujud, berarti taat, patuh, menghormat Nabi Adam, sujud. Nah, menghormat itu bukan apa menurunkan derajat, bukan. Justru meninggikan derajat. Makanya jangan pernah salah persepsi. Ngapain kita cium-cium sama orang lain sampai cium-cium? Nah, katanya mengatakan, hina kalian sebagai manusia. Biasa-biasa aja, hormat kalian sebagai manusia. Mana ada kayak begitu? Rasulullah itu loh di forum pengajian, acara sudah padat, ramai dengan sahabat, ramai kali, penuh. Cuma dengan baca tafsir apa saja, tafsir Tabari, tafsir Ar-Razi, tafsir apa saja. Lagi pengajian ramai kayak gitu, tahu-tahu ada sebagian rombongan orang yang terlibat dalam perang Badar itu datang terlambat. Kalau datang terlambat berarti posisi di mana? Jauh belakang. Dari belakang tahu-tahu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah bahagia, rombongan yang terlibat dalam perang Badar datang. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Cuma mereka nggak bisa maju kan, padat. Posisi sudah ramai, berdesak-desakan. Akhirnya mereka tetap berdiri di belakang, nggak datang ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, tafassahu. Ayo, yang longgar, kasih celah, kasih akses. Tapi para sahabat ini saking semangatnya ngaji, mereka takut kalau kemudian nanti kasih akses mereka di depan, malah yang datang awal-awal jadi gak kebagi, ya malah mundur nanti ini. Sementara mereka ingin dekat sekali sama Rasulullah, hanya nggak gerak. Rasulullah udah bilang suruh yang longgar, malah nggak gerak. Akhirnya Rasulullah bilang, ini susu. Kata Rasulullah, bangun. Saya sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau jamaah terlihat padat, tapi yang belakang biar bisa maju, mohon semuanya berdiri biar jamaah yang baru datang bisa masuk. Kalau ini Rasulullah memang nyuruh biar maju, ayo berdiri, nanti kan ada celahnya. Yang ini biar maju. Ternyata enggak juga, enggak mau berdiri. Akhirnya apa? Turun firman Allah, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kalian diminta untuk berlapang-lapang, ya berlapang-lapanglah. Nanti sama Allah kalian akan dilapangkan. Wa idza qila shuzu fansuzu. Kalau kalian diminta untuk berdiri, kalian berdiri. Kenapa kok harus berdiri? Karena apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu bukan diturunkan derajatnya. Di antara kalian yang mau beriman disuruh berdiri. Disuruh beri akses. Sebagai bentuk kehormatan, berdiri. Itu justru dinaikkan derajat. Lah orang yang di belakang kenapa? Yang datang terlambat kok suruh maju? Kenapa oleh di belakang kok suruh maju? Masalahnya orang yang berilmu juga ditinggikan derajatnya. Jadi orang yang berilmu yang dihormati ditinggikan derajatnya,
Orang yang mau memuliakan orang yang berilmu itu berarti orang beriman. Sama Allah dua-duanya ditinggikan derajatnya sama. Tengok jenengan kalau nampak ada orang kepada orang berilmu, pada ulama, sopan. Dalam pandangan manusia orang tersebut begini, dalam pandangan Allah orang ini orang iman bisa ditinggikan derajatnya. Orang berilmunya dimuliakan karena ilmunya memang ditinggikan derajat di dunia, di akhirat besok ditinggikan lagi derajatnya karena ilmu. Nah, malaikat awalnya merasa lebih hebat daripada Nabi Adam setelah kalah karena keimanannya, mau memuliakan Nabi Adam, mau hormat, mau sujud. Allah tinggikan derajatnya malaikat. Iblis yang awalnya merasa lebih hebat dari Nabi Adam ternyata nggak mau hormat, karena kalau hormat itu berarti terhina, nggak mau, ada rasa sombong kayak begitu. Karena minal kafirin, bahkan dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya, ini harus paham kayak gini. Kadang kita di medsos itu apa? Kalau nengok medsos itu kadang yang ngomong nggak berilmu. Yang nomor dua kadang yang ilmunya yang keliru-keliru kayak gitu. Ada kiainya datang keluar dari masjid, sandalnya sama santrinya diambilkan. Terus kiainya biar gak repot, badannya santrinya beginikan, biar kiainya pegangan ke punggungnya. Lalu dikomentari lah, mana ada makhluk harus begitu kepada makhluk, itu sudah hulu, itu bagian daripada menyembah makhluk. Astagfirullah. Justru inilah bentuk penghormatan yang langsung Allah contohkan di Al-Quran, bagaimana cara memuliakan orang berilmu. Itu seperti itu. Lalu kemudian nanti kita nggak usah baca, belum hadis ini, nanti baru baca hadis. Fal malaikatu alaihi salam adzamu man adzamahullah adzamahullah. Wa iblis takabbara ayyasjuda liman khuliqa min tin. Para malaikat mengagungkan yang diagungkan oleh Allah. Iblis merasa sombong terhadap makhluk yang diciptakan dari tanah. Fahuwa awwalu man qasa din bir'i. Maka iblis adalah pertama kali makhluk yang mengukur agama dengan akal. Iblis itu pertama kali makhluk Allah yang mengukur agama menggunakan akal. Karena ketika disuruh sujud masih nanya, ya Allah, apakah saya harus sujud kepada makhluk yang dibikin dari tanah? Apakah ini caranya? Saya harus memuliakan orang yang memuliakan saya. Ya, harus memuliakan orang yang lebih mulia. Ini tah orang yang harus saya muliakan. Katanya yang lebih hebat daripada saya. Ini orang. Oh, pakai di Allah kok di gitu kan. Allah. Ini mungkin pertama kali makhluk Allah yang menggunakan akal di sini. Udah begitu pakai argumentasi nanti di yang lain. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min. Secara logika tinggi saya sih sama Adam dari sisi yang lain. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Versi iblis tapi ya. Versinya iblis. Wa qala ana khairum minhu wa 'allala dzalika bi illati khalqihi min nar wa khalqi adam min tin. Dan dia membuat alasan kenapa enggak mau hormat kepada Adam. Masalahnya menurutnya itu lebih baik dari alasan satu, dia diciptakan dari tanah, dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Wa anifah. Dan iblis enggak merasa untuk memuliakan. Wastakaffa minas sujud lahu. Dan dia menahan diri,
Gak mau sampai sujud-sujud, menahan diri, gak mau sampai sujud-sujud, cuma dibikin dari tanah. Ngapain sujud sama makhluk? Katanya apa? Iblis. Fahuwa awwal mutakabbirin wa lam yu'azzim man 'azzamahu Allah.